Baik, selamat pagi kepada anak didik sekalian. Kita masuk ke kelas antropologi kembali untuk kelas 12. Tema yang akan kita bawakan pada hari ini adalah tentang pembangunan nasional. Minggu kemarin kita membahas tentang perubahan sosial. Kamu sudah mengetahui teori perubahan sosial dan juga apa saja elemen yang termasuk di dalam perubahan sosial. Hari ini kita lanjutkan kepada pembahasan tentang pembangunan nasional. Nah, keywordnya adalah berkesinambungan, tujuan nasional, kemudian ada iptek. Berkesinambungan artinya berkelanjutan. Ada tujuan nasional di dalam pembukaan undang-undang dasar alinea keempat. Kemudian juga ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sangat berkaitan dengan semua elemen yang akan kita bahas di pembangunan nasional. Oke, pembangunan nasional ini adalah bagian dari usaha peningkatan kualitas masyarakat, ya, Indonesia khususnya, yang dilakukan secara to be continue atau berkelanjutan, yang didasarkan kepada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan juga perkembangan global. Jadi pada dasarnya pembangunan nasional ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek supaya ketika pembangunan nasional itu berlangsung tidak ada elemen yang dirugikan, gitu ya. Nah, salah satu tokoh yang Bapak baca, Effendi tahun 2002 mengatakan bahwa pembangunan nasional ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh segenap sumber daya, ya, baik sumber daya manusia atau sumber daya alam, yang dilakukan secara berencana. Jadi memiliki planning yang pasti, gitu. Dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna. Prinsip daya guna artinya ini memiliki fungsi, ya, fungsi yang merata dan berkeadilan. Nah, tujuannya supaya pembangunan nasional itu bisa dinikmati hasilnya oleh setiap kalangan, oleh setiap elemen. Di dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 alinea keempat, tujuan pembangunan nasional itu ada di situ, nak. Jadi itu harus kamu hafal. Di PPKN mungkin sudah berkali-kali, ya, dari kita SD, SMP itu mungkin sudah setiap hari kita dengarkan setiap upacara, kan, melindungi segenap bangsa Indonesia yang pertama, ya, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Nah, itu tujuan pembangunan nasional sesuai dengan pembukaan UUD 45 alinea keempat. Nah, aspek apa saja yang terperhatikan dalam pembangunan nasional? Pertama, itu ada bidang politik. Pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, aspek pertahanan, keamanan, dan juga sasaran jangka panjang, ya, yang dilakukan oleh pemerintah untuk rakyat. Nah, jadi kalau pembangunan di Indonesia itu lebih fokus kepada pembangunan sumber daya alam, karena kita memiliki alam yang sangat beragam konturnya, gitu. Dan juga pengelolaannya juga membutuhkan banyak hal, gitu ya, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Karena letak geografis Indonesia ini banyak sekali, ya, ada dataran tinggi, rendah. Nah, kedua elemen ini memiliki potensinya masing-masing, gitu. Nah, apabila potensi tersebut tidak kita rencanakan, ini akan sia-sia, gitu. Sumber daya alam yang melimpah apabila tidak diolah dengan baik, apabila tidak dikelola dengan baik, akan chaos, akan hancur begitu saja, gitu. Itu makanya perlu adanya perencanaan, ya, study of plan, ya, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kita masuk ke dampak pembangunan nasional. Yang pertama itu dampak positif. Ya, dampak positifnya itu kegiatan ekonomi menjadi lebih lancar. Pastinya, ya, kegiatan ekonomi akan menjadi lebih lancar karena semua aspek sudah dibangun di dalam ketika pembangunan nasional, ya. Yang kedua, ini akan membuka lapangan pekerjaan, ya, bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Karena dengan pembangunan nasional, contohnya pembangunan pabrik, ya, industri, ya, itu akan menyerap tenaga kerja, ya. Kemudian juga peralihan ekonomi agraris menjadi ekonomi industri. Agraris artinya pertanian, ya, peralihan dari pertanian menjadi industri itu pasti, ya, akan menimbulkan dampak yang positif, ya. Kemudian juga peningkatan kualitas SDM. Nah, dengan pembangunan nasional, ya,
di aspek-aspek yang sosial, budaya, pertahanan, ekonomi, SDM kita akan meningkat. Ya, kita akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan ketika pembangunan itu tidak berjalan. Nah kemudian kita bicara tentang dampak negatif. Dampak negatifnya apabila pembangunan nasional ini tidak direncanakan dengan baik, ya, ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya, contohnya apabila dibangun pabrik tidak memperhatikan aspek-aspek letak geografis dan juga dampak-dampak yang lain, itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya kan? Kemudian berkurangnya lahan pertanian itu pasti ya, sangat berkesinambungan. Yang ketiga, hilangnya habitat makhluk hidup di alam. Nah ini banyak kita lihat ya, seperti beberapa waktu lalu ada berita yang mengatakan bahwa ratusan ular masuk ke dalam perkampungan yang menyebabkan warga menjadi takut ya, karena ketika mereka lagi beraktivitas di dalam rumah, tiba-tiba ada ular yang masuk ke rumahnya. Setelah diselidiki oleh pihak yang terkait bahwa hal itu disebabkan karena sudah berkurangnya sumber makanan di hutan gitu, yang menyebabkan binatang-binatang tersebut bertransmigrasi ke desa. Nah, ekosistem ini apabila tidak seimbang, ini akan merugikan kita, juga merugikan binatang-binatang yang ada di hutan. Nah, kemudian yang paling fatal ini akan menyebabkan terjadinya bencana alam, longsor, ya kan, banjir. Nah, apabila pabrik dibangun tidak memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan dengan baik, ya, membuang limbah yang tidak dalam jumlah kecil ke dalam sungai, ini akan menyebabkan banyak bencana, ya kan, bencana banjir, longsor dan segala macam. Bapak akan berikan sebuah studi tentang, Repelita ini adalah rencana pembangunan 5 tahun yang digagas oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto menjabat pertama kali pada tahun 1967. Nah, pada tahun 1967 itu Presiden Soeharto itu ditunjuk langsung oleh MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, ya, untuk menjadi presiden menggantikan Soekarno. Nah, kemudian dia dilantik, ya, Presiden Soeharto dilantik pada tahun 1968 pada bulan Maret ya. Nah, beliau membuat rencana pembangunan 5 tahun. Nanti kamu bisa browsing apa saja sih Repelita itu. Ini mungkin di sejarah juga banyak ya, yang sudah kamu baca pasti ya. Ada 5 rencana mulai dari tahun 1969 sampai 1994. Yang pertama, ini Bapak bacakan. Yang pertama dia 5 tahun yang pertama, Repelita itu membangun infrastruktur kebutuhan dasar dengan penekanan pada bidang pertanian. Yang kedua, 1974 sampai 1979, beliau mengembangkan pulau-pulau selain Jawa, Bali, Madura melalui transmigrasi. Nah, ini waktu itu Kalimantan, Sulawesi, Papua ini masih sedikit banget penduduknya. Nah, jadi banyak sekali peralihan transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, dari Pulau Sulawesi ke Pulau Jawa ke Sulawesi, dan juga Pulau Jawa ke Papua. Ini banyak sekali. Nah, kemudian yang ketiga, tahun 1979 sampai 84, ini beliau meningkatkan kualitas ekspor. Nah, ini dalam bidang ekonomi. Kemudian yang keempat, dalam tahun 1984 sampai 89, nah, beliau menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Repelita yang kelima, tahun 1989 sampai 1994, beliau menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Nah, antropologi di sini berfungsi sebagai support system ya, supaya pembangunan itu berjalan dengan semestinya. Nah, kita melihat ini ya, kalau kita baca dalam artikelnya UI, peran antropologi yang lain adalah dalam mencerdas sumber daya manusia bangsa sehingga dapat memahami suatu masalah dengan lebih holistik, menyeluruh, dan tidak berpandangan sempit. Nah, kemudian juga antropologi dapat memberikan pemahaman ke banyak orang sehingga budaya dan kearifan lokal tidak diabaikan dalam pelaksanaan proses pembangunan bangsa. Sehingga budaya dan kearifan lokal tidak diabaikan dalam proses pembangunan bangsa. Nah, bahwasanya aspek pembangunan nasional
itu tidak boleh menghilangkan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Karena pembangunan pasti akan terus berlangsung. Pembangunan pasti akan tetap ada. Karena kita bergerak maju, ya, maju ke depan. Jadi kita harus membangun sesuatu hal yang belum ada, gitu, atau kita memperbaiki yang sudah ada. Nah, Bapak rasa ini harus dipahami bahwa konsep pembangunan nasional adalah sebuah konsep yang baik, yang memiliki tujuan juga yang mulia, ya, seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melihat kondisi itu, apakah sudah benar atau tidak. Baik, sekian video yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan dibaca-baca jurnal dan juga ada berita, dan juga ada tadi Bapak sebutkan ada LPDP, ya, beasiswa itu boleh terus sebagai wawasan tambahan. Terima kasih semuanya, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat selalu.